Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan tentang kategori thinking talents ini dengan membahas bakat learner. Anda yang memiliki bakat learner adalah seorang pembelajar. Anda selalu tertarik untuk mempelajari hal-hal baru, mengetahui dari awal hingga betul-betul menguasai, dan secara berkala Anda akan mencari pengalaman-pengalaman pembelajaran yang baru. Dengan adanya bakat ini, kelebihan Anda adalah pada daya serap dan minat yang begitu luas. Anda selalu memiliki ketekunan untuk berproses dari awalnya Anda tidak tahu apa-apa tentang suatu topik menjadi tahu begitu banyak tentang topik tersebut. Dari Anda tidak bisa melakukan sesuatu hingga kemudian Anda jadi terampil atau bahkan ahli dalam sesuatu. Dengan kuatnya bakat learner ini, ke dalam aktivitas atau ke dalam organisasi dan bisnis yang Anda tekuni, Anda bisa membawa progresivitas. Secara alami, Anda membawa dan memasukkan hal-hal baru ke dalam aktivitas Anda, ke dalam organisasi atau bisnis Anda, begitu juga ke dalam kehidupan Anda. Jika misalnya Anda merasa perlu mempelajari teknik-teknik marketing yang baru, maka Anda dengan cepat bisa menguasai hal tersebut. Jika Anda merasa usaha, aktivitas atau organisasi Anda perlu menciptakan produk-produk baru, layanan-layanan baru, konsep-konsep baru, maka Anda dengan cepat bisa mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang mensyaratkan untuk proses produksi tersebut atau proses menghasilkan konsep dan produk atau layanan tersebut itu bisa betul-betul terwujud begitu. Jadi secara umum Anda adalah orang yang terdepan di dalam membawa hal-hal baru, menguasai hal-hal baru, dan ini membuat aktivitas Anda atau bisnis Anda itu selalu bisa berkembang. Agar bakat ini bisa betul-betul termaksimalkan, maka memang Anda perlu berada dalam situasi yang membuka akses belajar kepada diri Anda. Misalnya, ketika Anda bekerja dalam sebuah organisasi atau memiliki sebuah bisnis, Anda mesti terlibat secara aktif dalam penelitian dan pengembangan, research and development, terkait produk-produk Anda misalnya, terkait bagaimana cara tim Anda atau organisasi Anda belajar. Anda mesti selalu berada dalam posisi bisa meninjau dan melihat hal-hal baru apa yang mungkin bisa ditambahkan ke dalam organisasi atau bisnis Anda. Yang kedua, di saat yang sama Anda perlu ditopang oleh satu tim yang memang tertarik dengan hal-hal baru dan mereka bisa menyesuaikan atau cukup adaptif dengan hal-hal baru yang Anda bawa ke dalam tim atau organisasi Anda. Nah, di sisi lain ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan. Bagaimana Anda mengelola bakat learner ini dalam keseharian. Yang pertama, pastikan bahwa apa-apa yang Anda pelajari adalah hal-hal yang saling berhubungan satu sama lainnya. Bagaimana itu semua bisa menopang produktivitas. Ketertarikan yang begitu besar, daya serap yang begitu kuat terhadap hal-hal baru bisa saja membuat Anda tercerap dalam sebuah proses belajar yang sebenarnya tidak terlalu Anda butuhkan, atau setidaknya tidak Anda butuhkan sekarang. Akan baik jika Anda bisa menentukan semacam satu direction, arah proses belajar Anda yang penuh semangat ini akan diarahkan kemana, serta Anda bisa menentukan semacam sebuah skala prioritas. Yang kedua, Anda perlu antisipasi bahwa secara alami Anda mudah bosan jika
sudah tidak ada hal lain lagi yang Anda rasa bisa Anda pelajari. Ketika Anda sudah menekuni sesuatu cukup lama dan Anda tidak terpapar dengan pengalaman baru, tidak mendapatkan pengetahuan keterampilan baru, Anda akan kemudian mudah merasa bosan. Jangan sampai rasa bosan tersebut justru membawa Anda keluar track. Jika Anda sedang menekuni sesuatu, memiliki sebuah bisnis, rasa bosan tidak perlu membuat Anda meninggalkan bisnis tersebut sepenuhnya. Mungkin Anda bisa mendelegasikan bisnis tersebut kepada partner Anda. Anda bisa kemudian mempercayakan usaha yang sudah berjalan dengan baik ini kepada tim Anda. Dan kemudian Anda tertarik untuk mengembangkan lini-lini baru dalam bisnis. Namun pastikan kemudian Anda tidak sampai mengambil keputusan yang suatu saat mungkin Anda sesali. Misalnya Anda memutuskan untuk ya sudah, bisnis tersebut sepenuhnya Anda tinggalkan. Bahkan Anda bawa semua tim Anda bawa semua partner Anda untuk betul-betul mencoba hal baru dan meninggalkan hal yang lama sebenarnya sudah cukup bagus. Jadi ini yang perlu diantisipasi, bagaimana ketertarikan Anda yang luas itu tetap berkorelasi positif dengan produktivitas. Jadi rasa ingin tahu itu memang menghasilkan karya, menghasilkan profit, menghasilkan pengembangan. Bukan sekedar lompatan-lompatan yang tidak terpola. Nah, bagaimana selanjutnya jika bakat learner ini justru lemah pada diri Anda? Memang jadinya jika harus mempelajari sesuatu dengan cepat dalam waktu singkat, itu tidak nyaman bagi Anda. Jika Anda harus berhadapan dengan hal-hal baru yang terus-menerus datang, itu juga tidak secara alami bisa Anda kuasai dengan cepat. Dan sangat mungkin memang sebenarnya ini bukan tugas Anda. Jika dalam aktivitas yang Anda geluti dalam bisnis Anda, ada hal-hal baru yang dirasa memang penting untuk dikuasai, namun Anda merasa Anda bukanlah orang yang paling tepat untuk menguasai atau menekuni hal tersebut, pastikan Anda memiliki partner yang bisa melakukan hal itu, begitu ya. Atau misalnya juga ya Anda memberikan kepercayaan kepada anggota tim Anda. Anda mau berinvestasi di dalam pengembangan, mengirimkan orang untuk mengikuti suatu pelatihan, training, atau untuk menguasai hal-hal baru, dan juga barangkali menggunakan produk atau software baru untuk mendukung produktivitas Anda, dan sekali lagi ada orang lain yang menguasai hal itu, begitu. Bakat learner yang lemah jangan sampai justru membuat Anda tidak berkembang, tertutup dari ilmu-ilmu baru, tertutup dari cara-cara baru karena Anda merasa sudah cukup dengan apa-apa yang selama ini Anda lakukan. Baik, rekan-rekan, kita coba tinjau kembali tentang bakat learner ini. Pastikan Anda bisa melihat perbedaannya dengan jelas dengan bakat ideation misalnya. Kalau bakat ideation itu tentang memunculkan pemikiran-pemikiran baru, cenderung berasal dari luar. Jadi kelebihannya itu adalah ragam gagasan yang luas yang muncul dari pikirannya sendiri. Kalau learner lebih menonjolkan keunggulan dalam menyerap segala sesuatu yang ada di luar, sehingga hasilnya adalah ragam pengetahuan, ragam keterampilan, penguasaan yang luas terkait apapun yang Anda butuhkan di dunia aktivitas atau di dunia bisnis Anda. Itu bedanya kurang lebih. Apa yang kemudian Anda pelajari, apa yang kemudian dengan mudah Anda kuasai, dengan adanya bakat learner ini dipengaruhi oleh bakat-bakat yang lain. Jika Anda memiliki bakat influencing talent atau bakat relating talent yang cukup kuat, mungkin Anda cepat mempelajari hal-hal terkait bagaimana mengelola manusia, bagaimana mengarahkan manusia, segala hal yang terkait dengan orang dan lingkungan Anda. Namun kalau Anda lebih banyak bakat thinking dan striving, mungkin Anda akan cenderung menggunakan learner ini untuk menguasai suatu teknik, suatu metode, suatu cara bekerja atau suatu cara berpikir. Eksplorasi lagi bakat
bakat Anda dalam hasil assessment talent mapping Anda, saya yakin begitu banyak hal masih bisa diungkap jika Anda betul-betul mempelajarinya secara mendetil. Demikian saya rasa pembahasan tentang bakat learner, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Masih dari Thinking Talents. Terima kasih.